Dulunya puasa Ramadan ini 3 kali fase, Mas. Yatim tuh nggak berhak dapat zakat kecuali dia miskin. Seharusnya ibadah sunnah itu lebih luas daripada wajib. Kalau kita lihat bahwasanya sahabat Nabi itu dalam kondisi puasa mereka harus perang. Perang itu bukan cuman gelitikin musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stitek People, salam jumpa kembali lagi di Stitek Talk, obrolan santai penuh dengan inspirasi. Dan apa kabar Stitek People di hari ini? Tentunya di bulan puasa ya. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi seluruh Stitek People yang menjalankan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Stitek People, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Ini seorang ustadz tapi juga masih muda. Wah, berarti karena ustadz milenial ya, bisa kita bilang gitu ya ustadz ya. Oke. Karena di era milenial ini yang dicari adalah yang milenial juga gitu ya. Baiklah, Stitek People, untuk kali ini kita akan ngobrolin tentang puasa karena kita sedang berpuasa ya, dan juga nanti ngobrolin tentang zakat bersama Ustadz Nafis. Oke, selamat datang Ustadz. Yeah. Baik, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah agak lemes, belum makan siang. Oke, karena berpuasa ya Ustadz ya, betul sekali. Oke, baik Ustadz Nafis, mungkin bisa dijelaskan perkenalannya dulu gitu kali ya, biar Stitek People ini lebih kenal. Ustadz Nafis itu siapa sih? Siapa tahu nanti ada setelah podcast ini ada Ustadz boleh dong ngisi pengajian di rumah saya gitu sebagai barangkali. Monggo, silakan Ustadz. Terima kasih Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Stitek yang saya cintai karena Allah Ta'ala, perkenalkan saya Ahmad Amrin Nafis. Agak panjang nama saya ya. Oke. Boleh dipanggil Ahmad, boleh dipanggil Amrin, boleh dipanggil Nafis, tapi belum siap dipanggil almarhum karena masih hidup. Alhamdulillah. Saya tinggal di Bontang ya, asli Bontang, kemudian asli Indonesia juga. Ya. Jadi saya suka campur-campur, darah saya campur, makanan juga campur. Oh gitu. Baik. Saya orang Jawa, lahirnya di Sulawesi, tinggal di Kalimantan, kuliah di Jakarta, nikah sama orang Melayu, Riau. Luar biasa. Jadi campur banget, hampir se-Indonesia. Nasional ya Ustadz. Nasionalis. Ya. Nasionalis. Okay. Baik Ustadz, selamat datang di Stitek ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita ya. Jadi ada beberapa dan banyak hal yang ingin saya tanyakan Ustadz, karena mungkin saya masih begitu minim ya pengetahuan agama, jadi kan perlu bertanya dengan ahlinya gitu. Nah Ustadz, pengen tanya gini sih Ustadz, kita ini kan diwajibkan puasa ya Ustadz ya, umat Islam seluruhnya ya Ustadz ya. Cuman gini Ustadz, kadang kita kan ada yang mungkin kerjanya berat sekali, ada yang mungkin kerjanya kantoran, mungkin enak, di dalam AC nggak akan kepanasan, pasti kuat lah. Misalnya ada yang bertani kepanasan seharian, gimana mau puasa? Nah itu gimana Ustadz, kalau ada kategorinya gimana puasanya bagi orang yang kerjanya berat sekali sama orang yang kerjanya ringan, ya gitu Ustadz. Ya, sebenarnya ringan atau berat itu tergantung paradigma ya, tergantung pola pikir. Kalau kita lihat bahwasanya sahabat Nabi itu dalam kondisi puasa mereka harus perang. Perang itu bukan cuman gelitikin musuh ya. Coba Mas bayangin, saya tanya loh. Mas, saya kasih parang satu, kemudian nebasin depan Stitek, seberang Stitek tuh ada rimbunan gitu, rawa-rawa. Nggak usah lama-lama, dari jam 10 pagi sampai jam 3 pagi, 3 sore lah ya, 3 pagi kena siang. Berarti berapa jam tuh Mas? 6 jam ya? Iya, 6 jam aja. Kira-kira capek nggak kira-kira? Aduh Ustadz, kayaknya baru 1 jam udah nyerah saya capek Ustadz. Ya. Sahabat Nabi perang Badar itu nggak lama-lama, cuman 10 atau 9 jam. Jadi ngayunkan pedang 10 sampai 9 jam sekitar itu, dan puasa kondisinya. Puasa. Artinya kalau kita mengatakan itu berat, sebenarnya bisa sih kerjaan dikurangin. Misal tuh kita petani, kondisi puasa Ramadan, kita bisa mengurangin waktu kerja kita. Begitupun misalnya karyawan batubara, kita bisa berlindung kepada selain Allah, mohon maaf, misalnya ke payung ya, pohon rindang, kan nyaman gitu. Artinya gini, kalau kita alasan berat itu bakal dapat Mas. Misalnya tuh kita di ruangan ber-AC, aduh kerjanya berat. Apa kerjaan berat? Karena nyusun berkas ya, nyusunin ini itu dan seterusnya, AC bikin
dingin bikin lapar, itu kan iya. alasan juga. Artinya dapat aja gitu. Oh gitu ya Ustadz ya. Jadi harus berusaha puasa. Berarti itu kembali ke individu lagi Ustadz Harusnya ya. seperti itu. Berat enggak? Kalau kita yakin pasti enggak ya. Ya, makanya panggilan Allah Al-Baqarah itu 183 Oke. itu orang-orang beriman saja. Kata para ulama, laisa fi kullil muslim amanu li'anna fi kullil muslim amanu. Tidak semua orang muslim itu beriman. Karena orang beriman itu hanya sedikit daripada orang-orang Islam, enggak semua. Oh, Gitu. artinya benar-benar orang yang percaya, yakin, Ya, kuat, pasti kuat tertancap gitu ke ya sini Ustadz Mas, ya. bukan ke sini Oh, atau benar ke sekali. ginjalnya, Oh, bukan, tapi ke hatinya. Oh benar sekali. Itu kategori berarti kuat-kuatan seberapa dalam iman Bener. seseorang gitu ya Ustadz ya. Oh, oke. Tapi kira-kira ada keringanan nggak sih Ustadz bagi beliau-beliau yang kerjanya berat, mungkin memang seharian memang kepanasan mau nggak mau, itu ada keringanan nggak? Mungkin puasanya seperti apa atau bagaimana Ustadz? Ya, untuk keringanan alhamdulillah agama Islam kita ini agama penuh rahmat, kasih sayang, alhamdulillah. Dulunya puasa Ramadan ini 3 kali fase Mas, 3 kali fase. 3 kali. Oke. Mau tahu atau nggak mau tahu? Oh, boleh deh Boleh diceritakan. tahu. dong. Cicil ya. Fase pertama Al-Baqarah 183. Itu turun pada tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya 12 tahun setelah Nabi diutus. Ya. Pada masa itu orang mau puasanya Asyura wajib 10 hari. Jadi puasa wajib setahun sekali aja. Oke. Ya, kemudian diganti Ramadan, itu ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah itu sifatnya mau puasa silahkan, nggak puasa nggak apa-apa. Enak kan? Oh, itu fase 1 ya Ustadz? Fase ya? pertama. Kenapa? Percobaan berarti ya? Nah, cobaannya waktu itu berat. Kenapa? Lawannya langsung 3. Satu orang, mohon maaf, orang kafir Quraisy dari Mekah, satunya orang Yahudi, satunya orang munafik. Jadi 3 golongan. Makanya ikhtiyariyah, pilihan. Benar. Fase pertama. Fase kedua ini berat banget, 184 sampai 185 ayat Al-Baqarah. Oke. Kita sebutkan bahwasanya sahabat Nabi itu puasa, wajib semuanya puasa, qalqalah, wajib gitu Wajib. ya. Oke. Puasa. Tapi apa? Begitu mereka ketiduran, itu otomatis nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bayangin masnya lagi dengerin ceramah Ustadz, ceramah Abu Bakar itu, begitu ngantuk, plek, ketiduran, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak ada sahur. Aduh, itu berat ya orang Bontang ya. Lumayan berat ini Lumayan ya. berat. Pernah terjadi ke sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi ini namanya Qais, ketiduran, capek kerja. Capek gitu. Habis itu udah paginya dia pingsan, siangnya pingsan. Karena belum pernah Belum sebelumnya pernah. gitu ya. Nah, Oke. Fase ketiga fase kita ini, Mas. Fase ketiga ini fase yang banyak keringanan. Kita diwajibkan puasa Ramadan, mau ketiduran habis taraweh, habis maghrib nggak apa-apa. Yang penting sahur, ya kan, sempat niat subuh. Alhamdulillah. Keringanan seperti itu. Seandainya nanti kerja berat, kemudian bahasa orang Jawa motel ya, Benar sekali artinya bolong gitu, harus mengkodok, wajib Ustadz. Mengkodok boleh gitu ya Ustadz ya. mengkodok. Ada beberapa yang dia kodok, fidyah dan seterusnya, nanti ada kategori yang cukup panjang gitu ya. Oke. Tapi intinya ada beberapa orang yang boleh nggak berpuasa. Ya, siapa aja? Yang pertama yaitu orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Sakit parah sekali berarti Ustadz Ya, ya. sakit ada penyakit, misalnya penyakit kolesterol lah ya, Oke. atau gagal jantung ya. Kalau misalnya puasa malah bisa menyebabkan kematian Membahayakan. gitu mungkin ya. Kalau cuman pusing, sakit gigi, sakit hati ya nggak, Itu itu biasa. harus puasa tetap Oke. gitu ya. Tapi kalau sudah seperti itu dia nggak boleh puasa, nggak dianjurkan puasa dan bayar fidyah. Bayar fidyah ya. Bayar fidyah itu ngasih makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah orang yang sakit parah sekali ya. Ya nggak ada harapan untuk sembuh. Yang kedua orang yang sangat tua, istilah Yang fikih sudah syuyukh. tua sekali. Memang kai-kai. sudah nggak kuat puasa mungkin Ya, ya Ustadz ya. fisiknya lemah, usia 80 tahun lah ya. Begitu banyak hilaf, bangun ke masjid tapi nyasar ke klub misalnya gitu. Ya, jadi Pak Haji mau kemana? Ke masjid. Salah tempat Pak Haji. Sebelah sini Pak Haji ya. Karena memang Itu faktor khilaf. U ya. Faktor usianya U, udah usia. sekian. Beda kayak kita ya. Benar. Faktor S sengaja. Itu boleh bayar fidyah. Oke, jadi sakit parah, usia yang sudah tua Benar. sekali. Kemudian ada lagi kategori Ustadz? Sebenarnya banyak orang yang musafir ketika dia motel, orang yang sakit ada harapan sembuh dia bolong, itu boleh nggak puasa kemudian dibayar di hari lain. Ya. Oke. Nah, kembali lagi ke yang bekerja berat Ustadz. Itu apakah harus tetap berpuasa tapi nanti di tengah hari kalau memang nggak kuat
ya sudah dibatalkan tapi nanti mengganti di hari lain, atau memang dari fajar sudah diniatin saya nggak puasa karena kerja saya berat, itu gimana Ustaz? Pendapat paling kuat insya Allah adalah yajibu ala kulli muslim mukallafin, diwajibkan bagi seluruh muslim yang sudah mukallaf kayak kita nih, sudah mimpi gitu-gitu, ya. nah itu sudah mens bagi perempuan, kemudian akalnya nggak sungsang, akalnya sehat, harus puasa. Nah pekerja berat pagi hari dia nggak boleh nggak niat puasa, hukumnya makruh menurut sebagian ulama. Artinya dibenci perkara ini. Dia harus berniat ya di pagi hari, maksudnya bukan pagi hari, fajar menjelang ya. waktu subuh atau sebelum waktu subuh gitu, dia sudah berniat. Wajib niat puasa Ramadan seharian gitu. Begitu tengah jalan, bukan tengah hari gitu, kerja berat, kemudian kehausan, kelaparan, ya iyalah namanya puasa kan harus kelaparan. Ya. Kalau nggak kenyangan bukan puasa namanya. Itu ngemil. Ya. Akhirnya kelaparan, kehausan, tetap dia wajib puasa. Baru boleh dia bolong puasa ketika misalnya pingsan atau misalnya naik kendaraan nyasar, ya sempat nyasar masuk selokan sekali, masuk parit sekali, mau belok ke warteg nggak jadi gitu ya. Itu baru seperti itu dia fisiknya berbahaya, boleh dia nggak berpuasa. Tetapi caranya Mas, dia nggak boleh makan secara terang-terangan. Nah, buka warung terang-terangan itu ulama nggak ada yang bolehkan. Tapi kalau saya ngomong gini takutnya di demo nanti ya. Ustadz sesat tuh, Ustadz temenin, bahaya gitu kan. Tapi semua ulama sepakat nggak boleh. Entah haram atau makruh, antara dua itu aja. Jadi sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Makanya ketika pekerja berat tadi sempat pingsan, sempat nggak kuat ya, dia makan minumnya sembunyi-sembunyi. Nggak boleh depan teman orang berpuasa yang dimakan. Oke. Ya, pamerin nggak boleh, apalagi depan masjid ya. Makan depan masjid, Pak Takmir makan. Padahal orang puasa, ini nggak boleh. Harus sembunyi-sembunyi. Setelah makan pun kata para ulama, kita ikut ulama ya, yang mayoritas mengatakan bahwasanya setelah makan dia wajib untuk apa? Makan tadi sekedarnya saja, supaya dia apa? Supaya sekedar nggak mati, itu aja sih. Habis itu nggak boleh terus makan. Oke. Artinya itu Lanjutin. hanya untuk dibatalkan sedikit, mungkin hanya mengobati dahaga dan lapar dikit, habis menguati itu jiwanya, kembali melanjutkan gitu Ustaz, puasa dan harus dibayar di hari lain. Tapi di hari lain tetap puasa Tetap lagi. bayar. Artinya tidak boleh dari malam itu dan niat aku kan pekerja berat nggak usah boleh. puasa, itu nggak boleh ya Nggak Ustaz? boleh. Tetap harus Ya. puasa, tapi kalau nanti sudah di tengah hari memang kondisi darurat. Ya apa boleh buat gitu silakan. ya. Gitu. Jadi itu semuanya seperti itu Ustaz. Seperti itu wajib. Oke, baik. Artinya sebenarnya agama itu memberi keringanan, tapi keringanannya ya ada konteks aturannya gitu Ustaz. Benar. Ya. Tidak langsung wah pokoknya kerja berat pukul rata gak usah puasa, bukan gitu Nggak ya. bisa seperti itu. Oke, baik Ustadz. Terus kemudian cara menggantinya bagaimana Ustadz? Kan tadi ada yang misalnya orang yang sakit yang nggak bisa sembuh, kemudian yang sudah tua sekali kan tadi hanya bayar fidyah ya Ustadz ya, Bener. otomatis. Nah kemudian cara menggantinya bagi yang pekerja berat itu seperti apa Ustadz? Kalau bagi pekerja berat, bayarnya di luar Ramadan, ya, itu dia boleh membayar sebanyak hari ditinggalkan. Kalau ninggalinnya itu 3 hari, ya silakan bayar 3 hari. 3 hari. Puasa aja Ustadz puasa ya? Atau aja. selain puasa juga harus membayar kafarot? Fidyah, atau kalau fidyah itu orang hamil atau menyusui yang khawatir bayinya. Oh gitu. Ya, dia menyusui atau dia hamil, dia khawatir ketika puasa bayinya ini terjadi sesuatu karena fatwa medis ya. Harus dipahami fatwa medis, bukan fatwa ustadz. Karena nggak semua ustadz itu dokter. Kayak saya, wahai mas jangan minum Paramek ya, nanti gini-gini. Tapi itu bukan fatwa ustadz, di medis nggak berlaku. Harus fatwa medis yang mengatakan kalau dia puasa khawatir bayinya ya di kandungan atau yang disusui itu terjadi bahaya, maka dia boleh apa? Dia tadi ya, puasa dan bayar fidyah. Gitu. Jadi yang puasa dan bayar fidyah itu bagi yang ibu-ibu hamil. Benar, ibu hamil atau menyusui ya. yang khawatir bayinya. Kalau khawatir diri sendiri ya atau khawatir diri sendirinya itu cukup qadha saja. Cukup qadha saja. Tanpa bayar fidyah, gitu membayar ya. di hari lain. Jadi ada 3 kategori ya Ustadz ya, bisa dibilang yang satunya membayar fidyah saja, yang satunya mengqadha dan membayar fidyah, dan yang satunya mengqadha saja. Mengqadha gitu saja. ya? Sebenarnya ada pendapat yang mudah mas, cuman kalau saya sampaikan di sini orang nanti nyari yang gampang kan. Oh iya. Oke, sengaja. Jadi sengaja ya. Ada yang gampang ngapain yang susah gitu ya. Iya benar, orang Indonesia gitu. Kalau ada yang gampang, ngapain yang susah? Kalau ada orang lain, ngapain saya ngerjain? Gitu kan? Saya tidur aja deh. Oke. Jadi tetap
harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya Ustaz Benar. ya. Kaidahnya adalah ini rukunnya ini dijalankan dulu, Harusnya tapi gitu. ketika ada sesuatu hal yang memang memaksa ya istilah Ustaz ya, tidak untuk tidak berpuasa ya sudah, mungkin tidak berpuasa dulu tapi harus mengganti dan lain Benar. sebagainya. Oh, gitu. Oke Ustaz, saya punya pertanyaan lagi nih Ustaz. Silahkan. Kadang kan ada yang bilang gini, puasa itu kan kita untuk solidaritas kepada orang-orang yang miskin, karena setiap hari orang miskin mungkin sering berpuasa dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel ini Ustadz. Emang kalau orang kaya berpuasa bisa merasakan yang dirasakan orang miskin kah? Padahal kan kadang ayo kita nyari takjil borong satu meja penuh. Padahal orang miskin boro-boro borong ngelihat aja sudah alhamdulillah ngelihat ya, nggak bisa beli Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Solidaritasnya dalam konteks apa gitu? Sebenarnya harus diluruskan pemahaman gini. Puasa itu bukan untuk solidaritas. Oke. Kira-kira untuk apa Mas? Puasa. Untuk ibadah lah mungkin ya. Untuk Ustadz, ibadah, ya. karena untuk menaati perintah Allah. Itu aja. Iya. Oke. Begitu kita naati perintah Allah, sebenarnya hikmah itu nanti nyusul gitu. Termasuk tadi puasa orang miskin sama orang kaya apakah sama, apakah beda? Saya yakin jangankan antara kaya sama miskin, antara ganteng sama kurang ganteng itu kan puasanya pasti beda. Antara yang mahasiswa stek sama mahasiswa sebelah ya kan pasti beda. Artinya pasti ada perbedaan. Tapi gini, orang kaya itu juga sebenarnya puasa. Saya pernah ketemu orang kaya, begitu kita makan kambing guling, loh Pak nggak makan kambing guling, saya nggak bisa makan kambing karena kolesterol gitu ya. Dia ibaratnya dia suka kambing, tapi kambingnya nggak suka dia. Oh iya benar. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan sama kambing. Oke. Artinya ternyata orang kaya pun ada puasanya juga ya. Ada Ustadz, puasanya. ya? Tapi memang beda konteks berarti Beda ya. konteks. Menahannya di bidang apa, yang miskin menahannya di bidang apa gitu. Benar. Artinya hal itu tadi adalah hikmahnya ya Ustadz ya. Jadi bukan kenapa kita berpuasa karena untuk solidaritas, bukan gitu ya. Bukan tapi gitu. karena memang diwajibkan oleh perintah Allah gitu ya. Oh baik. Artinya seperti itu. Jadi kalau ada pemahaman seperti ini mungkin perlu diluruskan lagi. Harus Ustadz. diluruskan. Oke, baik. Jadi artinya entah kaya entah miskin semuanya dipukul rata, wajib namanya puasa. Gitu. Benar. Oke, baik. Nah, kemudian Ustadz puasa Ramadan 30 hari ya Ustadz ya. Nah, ini kan banyak yang kalau kita dengerin ceramah-ceramah, ini adalah sekolah. Ramadan itu adalah sekolah. Kalau kita lulus di Ramadan, kita akan menjadi insan yang baik dan lain sebagainya. Okay. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu ya Ustadz. Gimana konteks Ramadan menjadi sekolah? Karena kan sekolah aja kan banyak ya Ustadz ya. Ada SD, SMP, SMA, belum lagi sekolah perguruan tinggi. Nah, kira-kira sekolah yang seperti apa? Kan harapannya setiap orang yang puasa di Ramadan ya harus lulus semua, tapi boleh dijelaskan nggak Ustadz? Mungkin ini kategori lulusnya baru tingkat SD, yang satunya udah perguruan tinggi, satunya baru TKA gitu Ustadz. Ya. Sebelumnya Mas tadi ada yang ketinggalan. Oh ya, yaitu boleh orang nggak puasa, dia nggak bayar fidyah, nggak bayar kodok. Mau tahu siapa? Oh iya, ada ya Ustadz ada. Ya? Oh. Orang gila. Orang gila. Orang gilanya yang istilahnya nggak temporary ya, terus menerus gitu. Kalau pura-pura gila nggak boleh. Pura-pura gila harus kalau dia ingat, ya kata ulama harus dikodok. Gitu ingatnya dikodok ya. Jadi untuk tidak berpuasa yuk kita gila dulu. Ayo gitu gila, ya. gila. Jadi majnun gitu. Oke. Tapi itu nggak ada ya kalau yang pura-pura ya. Ya, ada sih sebagian orang yang pura-pura gila ya. Tapi kalau jadi gila beneran nanti malah didoakan gila beneran kan ribet urusan. Nah. Karena orang gila nggak ada hukumnya ya. Nggak ada hukumnya, nggak ada hukum apa-apa. Itu anak kecil. Gila ya. Anak kecil itu nggak wajib puasa juga. Sama anak kecil. Anak kecil yang membalik. Jadi intinya orang gila sama anak kecil itu anak memang kecil nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Istilahnya gini, kalau seandainya anak kecil itu mau puasa, jangan diajarin puasa setengah hari. Mas waktu kecil diajarin puasa setengah hari kan? Benar sekali. Ya kan? Itu nggak ada. Gitu, sebenarnya nggak baik gitu. Untuk konsep berpikir keimanan itu nggak baik. Puasa apa? Puasa tengah hari dong. Nah, nanti mereka cari variasi puasa 3 jam. Kan itu ribet. Nah. Nanti gini ya, puasa subuh aja. Puasa subuh sampai jam 9 duha ya. Habis itu nanti makan. Jadi setiap ada sholat makan gitu. Tadi tentang sekolah Ramadan ya. Sekolah Ramadan. Oh ya Ustadz, mohon maaf saya potong dulu Ustadz ya. Ya nggak apa-apa. Karena tadi Ustadz membahas tentang
tentang itu tadi yang boleh nggak berpuasa, sekalian satu pertanyaan lagi Ustadz. Sebelum ke sekolah Ramadan Ustadz. Berarti 2 ya. Ada nggak yang tidak dibolehin berpuasa, malah dilarang Ustadz? Ada nggak? Ada. Boleh dijelaskan Ustadz gimana ini? Orang yang dilarang untuk berpuasa ya menurut ulama ya tadi orang gila atau anak kecil, maaf orang gila atau orang sakit yang sakitnya itu sangat berat banget tadi ya, yang memang nggak ada harapan sembuh. Itu malah dilarang juga. Ya memang. Itu malah sebagian ulama melarang, meskipun sebagian lain mengatakan boleh semampunya. Yang penting fatwa dokter itu ketika dia puasa dia mampu, tapi nggak mampu 30 hari. Gitu. Oke. Jadi istilahnya nyicil lah puasa, sisanya bayar fidyah. Gitu. Dia bayar seharga makan orang miskin di suatu daerah. Oke. Terus ada lagi Ustadz yang memang tidak dibolehin berpuasa? Nah, berpuasa sebenarnya ini masalah al-ibahah, kebolehan atau pilihan orang musafir ya. Kalau teman-teman kita Salafi yang Hanbali, Saudi segala macam, mereka menganjurkan lebih baik berbuka. Kalau perjalanan jauh ya Ustadz. Jauh, tapi gini Ustadz, kan kalau konteksnya musafir zaman dulu mungkin musafir zaman dulu. Di Arab namanya padang pasir, kepanasan, perjalanan pasti jauh, mungkin ini ya Ustadz ya, wajar ya. Kalau dibawa ke konteks sekarang Ustadz, kita perjalanan jauh, misalnya antar pulau aja pakai pesawat terbang cuma 2 jam nyampe, terus kita ke luar negeri cuma misalnya 5 jam nyampe, itu dikategorikan musafir atau enggak Ustadz? Musafir, tapi kan seperti ini Mas, bahwasanya menurut keumuman hadis kan seperti itu. Dan siapa tahu ketika memang zaman sekarang kan pakai mobil ya, kalau darat, kemudian disambung pesawat. Siapa tahu nanti mobilnya mogok, begitu dorong kan capek. Sedangkan hewan kan nggak ada mogok kan, digelitikin aja mereka mau lari lagi kan gitu. Iya, benar sekali. Kasih makan, minum, mau lari. Tapi hewan kan, mobil kan nggak seperti itu. Khawatirnya nanti begitu ada masalah di jalan, ya seperti itu, maka ulama membolehkan untuk berbuka puasa. Meskipun pendapat yang saya pegang bahwasannya selama kita masih kuat, safar tuh sejauh apa, mau ke Zimbabwe atau mau ke Madagaskar ya, ketemu si penguin itu ya. Saya masih kuat, ya saya puasa gitu ya. Artinya kembalikan ke individu lagi ya. Pilihan ya. Kalau kita sedang bepergian, kalau kita merasa kuat ya lebih baik berpuasa aja. Tapi kalau memang di perjalanan terpaksa darurat lagi ya Ustadz ya. Ya sudah kita berbuka tapi mengkodok lagi Ustadz ya. Mengkodok lagi daripada bayar kan. Tapi fidyah juga enggak Ustadz? Enggak, itu cuma cukup bayar aja ya, puasa lagi gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian kita sekarang ke sekolah Ramadan Ustadz. Bagaimana Ustadz supaya nanti kalau kasihan kan Ustadz kalau disebut sudah selesai Ramadan kamu nggak lulus karena gini kan kasihan. Harapannya kan lulus semua ya Ustadz ya. Cuman kategorinya mungkin lulus versi TK kah, SD kah. Jadi barangkali nanti Stitek People itu bisa milih, aku pengen lulus bagian ini aja lah, karena mungkin belum siap untuk ini, barangkali gitu Ustaz. Ya. Kalau lulus sebenarnya standar kita kan sama ya seperti kampus ya. Maksudnya ketika misalnya kuliah di Stitek, saya pengen targetnya summa cum laude ya kan, artinya sempurna. Tapi ternyata ketika saya lulus saya cuma dapat predikat good misalnya ya, atau very good dan seterusnya. Itu mungkin ada kekecewaan. Tapi kan target kita gede gitu. Nah, orang keluar Ramadan itu nggak semua summa cum laude. Yang summa cum laude kan terbatas ya. Apa mungkin Stitek ngeluarin lulusan semuanya mahasiswa 2000 mahasiswa summa cum laude. Itu kan sangat jarang ya, sangat jarang. IPK-nya 4 gitu ya. IPK-nya 4. Tapi masih kalah Mas. Kalau Stitek IPK-nya 4 kan. Kalau saya hampir 5. Hampir 5. Karena Timur Tengah standarnya memang maksimal 5. Beda sendiri gitu. Ya, 4,27 saya. 4,27. Jadi kata orang ini IPK-nya aneh sendiri gitu ya, 4,7. Kok di atas rata-rata? Di atas rata-rata. Kata ulama gini, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya orang jadi alumni Ramadan itu beda-beda nilainya. Beda-beda lagi. Beda-beda nilainya. Jadi dapat takwa ya. Mas tahu takwa ya di Quran Al-Baqarah 183. Apa takwa Mas? La'alakum tattaqun itu. Pintar insyaallah ya. Kalau nggak salah melakukan semua kewajiban menjauhi larangan gitu ya Ustaz ya. Yang sering saya dengar di khutbah Jumat. Intinya takwa itu ekspresi sampean memahami perintah Allah Ta'ala, menikmati perintah Allah Ta'ala. Jangan sampai takwa itu artinya kepanjangan takut wanita gitu ya. Yang sudah punya istri takut mertua gitu ya.
Tapi Itu intinya takwa juga ya Ustaz, takwa, karena heeh. takut. karena sahabat gini ketika ditanya takwa itu apa, mereka beda-beda jawabannya. Oh, gitu. Ada yang takwa itu khusyuk ketika beribadah dengan Allah. Oke. Pokoknya setiap perintah Allah mereka khusyuk, itu takwa. Artinya takwa itu gini Mas, ekspresi seseorang dalam memahami perintah Allah, entah menjauhi larangan, menaati perintah, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi lulusnya di Ramadan ini pasti beda-beda Pasti gitu ya, beda-beda. Ustaz, ya? Dan kita pengennya kan semua kumlot ya. Dan ketika orang semua kumlot kemudian malas-malasan, ini kan nggak mungkin Mas ya dapat benar ya. sekali. Kecuali kalau mohon maaf lah bagian kampus yang mungkin ada orang dalam. Tapi saya yakin kampus kita nggak seperti itu. Baik lah insyaallah. Tapi Ramadan kita mau nyogok siapa? Nggak punya orang Nggak ada orang dalam ya, dalam. Ustaz, ya. Nah, Masa malaikatnya malaikat nggak doyan ditabok malah kita kan. Nah, Oke, artinya semua pasti lulus Ustadz ya. Semua pasti setelah lulus, Ramadan. insyaallah. Cuman kategorinya beda-beda tingkatannya. Takwa ya Ustadz ya. Bener. Takwanya si A mungkin baru segini, yang si B sudah di sini sampai Ya. segini gitu ya. Ada yang nggak lulus Mas. Oh, Cuman ada yang nggak kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu, yang nggak lulus ini kenemenan kata orang Jawa. Apa tuh bahasa kenemenannya? Kebangetan gitu Kebangetan. ya Ustadz ya. Kebangetan. Bayangin gini, diibaratkan di depan meja ini ada duit nih, ada duit 10 juta. Kemudian apa? Orang hari pertama saya sudah ngambil 10 juta untuk beli HP, beli apa Pro Max, apa itu iPhone Pro Max yang bikin sakit mahal-mahal kepala, lah ya, yang Ustaz, mahal-mahal ya beli apa. Dia cuma liatin doang. Liatin doang. Itu kan uang kebangetan dan Iya, kebangetan benar sekali. uang mau habis, dia cuma ngeliatin duit. Iya. Diibaratkan seperti itu kata Ibnu Katsir. Ada anugerah Allah di depan mata dia tuh, depan mata dia. Tinggal dimanfaatkan, ngambilnya seakan pakai isyarat pun bisa, tapi dia nggak manfaatkan. Gitu. Ini orang kebangetan gitu kata Kebangetan beliau. ya. Sudah ada fasilitas tapi nggak mau Fasilitas. pakai gitu ya Ustadz ya. Iya, Oke insyaallah. oke baik. Nah kemudian Ustadz di tempat kita sendiri ini kan ada tradisi apa namanya cari takjil atau ngabuburit dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya konsepnya dalam agama seperti apa Ustadz? Apakah memang dulu itu di zaman Nabi ada sahabat ngabuburit yuk di mana samping Ka'bah misalnya atau gimana Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Konsep-konsep itu sebenarnya seperti apa sih kalau zaman dulu? Dulu kata Ustadz kami gini, kalau orang nyari takjilan songkoknya kayak gini Mas. Begitu dapat takjilan songkoknya kayak gini. Oh gitu ya. Artinya dia ada yang disembunyiin di belakangnya ya. Makanan Berat gitu ya. Udah di berat, sini. berat kepala, berat perutnya, makanya songkoknya seperti itu, miring udah ya. Artinya gini, takjilan sebenarnya itu kan dari bahasa Arab, artinya menyegerakan. Memang sih banyak bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia gitu. Oke. Termasuk takjil tadi, asalnya takjil itu mempercepat artinya, bukan makanan. Gitu. Mempercepat berbukanya itu. Ya, mempercepat berbuka. Cuman diterjemahkan sekarang itu makanan, itulah makanan cemilan sebelum 10 ya kan. Jadi nyari takjil itu salah sebenarnya Ustadz ya. Sudah salah, tapi nggak apa-apa karena banyak bahasa Arab yang dikonsep ke bahasa Indonesia. Atau mungkin Contoh mahkamah gitu kan. Takjil itu nanti untuk mempercepat pas buka langsung dimakan Ya, gitu kali benar. ya. Contoh akhwat, harusnya bukan akhwat. Orang Arab nggak kenal akhwat gitu kan. Itu contoh kecil. Nggak apa-apa, takjil tetap ada ya. Cuman berburu takjil zaman dulu sebenarnya ada. Maksudnya juga berburu ya, Ustaz, gini. ya? Sahabat Nabi itu ngamalin hadis Nabi, yaitu siapa yang memberikan makan orang berbuka, orang berpuasa, maka dapat pahala seperti orang Orang yang berpuasa. berpuasa. Nah, termasuk tadi nyiapin makanan ringan. Bagi orang Arab, kurma itu bukan makanan ringan, itu makanan pokoknya. Oh gitu Orang ya. Indonesia jadi makanan ringan, cemilan lah kan. Cemilan ya. Iya, makanan pokok. Apalagi roti, bagi orang Arab itu makanan pokok. Ya, bagi Indonesia itu cuma makanan sampingan. Sampingan. Bahkan cemilan saya kalau aja. ditanya udah makan belum, padahal roti habis 10 bungkus gitu kan. Itu makan Mas, emangnya apa tadi minum kan gitu. Oke. Oh gitu. Jadi sebenarnya takjil itu udah ada dari zaman dulu Ustadz. Udah ya? ada. Cuma konsepnya beda, Konsepnya beda dikit-dikit gitu mungkin aja lah. sudah akulturasi budaya Akulturasi gitu ya, budaya Ustadz, yang luar ya? biasa. Oke, Cuman oke. gini Mas, yang jarang kalau zaman Nabi kan takjilnya ada waktu buka sama sahur. Ada waktu buka sama sahur. Oh, bisa dijelaskan Ustadz? Iya, bahkan dua-duanya kan sama dalam makna ngasih makan orang puasa. Orang sahur dia nyiapin puasa, orang berbuka dia batalin puasa. Dua-duanya pahalanya besar. Oh, artinya tidak hanya memberi makan orang berbuka aja, tapi memberi makan orang sahur Orang gitu sahur juga ya. termasuk Kalau takjil. dulu ya. Mm-mm, Oh, dulu. oke konsep Itu bagus baru sunahnya ini. Mas. Kalau dulu orang gantungkan makanan depan rumah pas waktu sahur, digantungin tuh.
makanan. Sekarang coba gantungin makanan nasi Padang, ya kan, sate Padang. Ke rumah saya aja nggak apa-apa ya. Ini perlu dicoba berarti Coba, Ustadz ya. harusnya gitu. Jadi karena pada tidur gitu Pada ya. tidur, karena digantungin. orang dipanggil di masjid pun nggak bangun-bangun, ya kan. Woi sahur woi, orang sampai marah gitu. Betul sekali. Jadi konsep baru ya. Jadi sebenarnya tidak hanya memberi makan saat berbuka tapi juga saat sahur kalau bisa. Jadi kalau bisa mungkin nanti mengundang orang, yuk sahur bersama. Sahur bersama. Nggak hanya buka bersama gitu. Benar. Ya Ustadz ya. Oh, mungkin ini perlu dibudayakan kan. Budayakan bagus tuh Mas ya. Jadi orang nggak ngabisin waktu untuk teriak-teriak di masjid ya kan, di jalan putar musik ya kan, keong racun. Tapi cukup itu aja ya. Cukup makan sama-sama. Oke. Nah, kemudian Ustadz, tadi ada hadis Nabi bahwasanya kalau kita memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa gitu ya Ustadznya. Pertanyaannya Ustadz, kalau ada orang yang nakal Ustadz, aku nggak puasa tapi bisa dapat pahala kok, gimana? Kasih makan aja, itu gimana Ustadz? Ya, itu hadis Bukhari Muslim, At'imul Futur, yaitu ngasih makan orang puasa mendapatkan pahala seperti kata Nabi, kami seli ujur siam ataman, mendapatkan pahala orang yang berpuasa secara sempurna tanpa mengurangi pahala puasa yang dikasih makan tadi. Artinya itu pahalanya seperti tapi tidak mengganti yang kita tinggalkan gitu. Ibaratnya tetap dosa ya Ustadz. Tetap dosa lah. Dia dapat pahala. Sama seperti gini. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 rakaat ya kan. Maka dia sholat di sana 10 kali. Berarti 10 kali 100.000 1 juta. Begitu pulang Indonesia nggak sholat lagi. Nggak sholat ya. Saya sudah sholat di Masjidil Haram. Nggak seperti di sana itu. banyak nggak gitu ya. Kata malaikat lu kalau gua gibang juga gitu. Bukan gitu konsepnya gitu. Oke. Jadi artinya itu mungkin tambahan bonus Tambahan gitu ya, bonus Ustadz, benar. ya. Tapi namanya wajib ya wajib. Nggak ada keringanan lagi. Nggak ada keringanan. Ya, kalau puasa ya harus puasa gitu ya Puasa, Ustadz ya. ya. Oh, jadi nggak bisa ada orang nakal gitu ya. Nggak Ustadz, bisa ya? nakal. Karena udah dicatat. Oh, Kalau menakal ada tadi Mas. gimana Ustadz? Pura-pura gila. Pura-pura gila lagi. Atau pura-pura jadi anak kecil gitu ya. Aku masih kecil paman gitu ya. Pura jadi anak kecil itu nggak apa-apa nggak puasa. Oke. Baik. Oke. Baik Ustadz. Nah, ngomongin tentang puasa juga Ustadz, kayaknya nggak abdul juga kalau kita nggak ngomongin tentang zakat. Karena biasanya setelah selesai 30 hari Ustadz ya, ditutup dengan zakat fitrah. Nah, ngomongin soal zakat ini Ustadz, kembali lagi zakat ini adalah tanggung jawab sosial umat Islam ya Ustadz ya, supaya meringankan bagi yang nggak mampu, berarti kan gitu Ustadz ya. Nah, pertanyaannya Ustadz gini, sebenarnya Indonesia ini kan zakatnya banyak sekali ya Ustadz ya. Kadang muncul pertanyaan sih, kenapa sih zakat itu nggak diberikan gini Ustadz, misalnya ini orang miskin, diberikan ke satu ini aja tapi bisa dipakai selama 1 bulan atau lebih gitu Ustadz. Kan biasanya dipukul rata ya Ustadz ya. Nah, ini dapatnya 5 kilo lah, 5 kilo orang miskin 2 hari habis, akhirnya gimana? Nah, itu gimana Ustadz? Mungkin bisa kita bahas kali. Menarik banget masalah zakat nih Mas, karena beberapa ulama itu menyandingkan sholat sama zakat. Di Quran jelas ya, Al-Baqarah, kemudian Quran surat Taubah 103 itu di bawah atau sama kedudukan antara sholat sama zakat, sehingga zakat itu juga penting. Nggak cuma di bulan Ramadan. Zakat ada 2 kan, khusus di bulan Ramadan namanya zakat fitrah, atau kita kenal zakat fitri gitu kan. Kemudian ada zakat mal, turunannya banyak gitu. Nah, sebenarnya gini, zakat tuh bagusnya kemana sih? Kita kalau ikut pendapat ulama ya, yang dulu-dulu 3 madhab atau bahkan 3 madhab setengah itu mengatakan lebih utama dikasih langsung. Misal tuh Mas mau zakat fitrah, itu dikasih langsung ke orangnya, itu lebih utama kata para ulama. Tapi kalau saya pribadi itu lebih pakai pendapat ke lembaga, karena biasanya lembaga itu yang lebih paham dengan kondisi sekitar seharusnya gitu. Tapi kan realitas sekarang kebanyakan ya sebagian lembaga yang nggak amanah gitu, dalam tanda kutip, mereka kadang menumpuk harta zakat yang padahal harta zakat itu harus diberikan, itu haknya orang miskin, bukan haknya amil gitu. Itu hak orang miskin, harus segera diberikan. Ada juga Mas lembaga zakat atau orang nggak paham zakat ya, begitu dia jadi amil, jadi pengumpul zakat itu ngasih zakat bukan kepada yang berhak. Ke siapa yuk? Ke janda. Kasih zakat ke janda bukan zakat namanya. Tuh yatim tuh nggak berhak dapat zakat kecuali dia miskin. Anak yatim tidak berhak mendapat zakat kecuali miskin. Kecuali miskin. Oh, paham. Karena misalnya dia ayahnya meninggal tapi warisannya banyak. Berarti dia anaknya Bill Gates masuk Islam gimana? Iya, ya kan nggak perlu kan?
artinya nggak usah disakatin nggak gitu usah zakatin. Dia perlu nggak perlu dapat zakat. Begitu pun janda. Janda tuh kalau nggak miskin, bukan fakir, kemudian bukan fisabilillah, bukan seterusnya, dia nggak berhak dapat zakat. Itu modus jangan-jangan ya. Jadi intinya fakir dan miskin ya Ustadz ya. Itu Ada inti- 8. Ada 8. Ada 8. Wajib menerima zakat. Boleh. Mereka mustahik itu artinya mereka berhak, Berhak mendapatkan zakat. mendapatkan zakat ya. Yang paling utama tadi fuqara, orang fakir, sama orang miskin. Oke. Nah jadi ada perbedaan pendapat dari Ustadz ya antara diberikan langsung atau lewat lembaga. Berarti ini tergantung orangnya lagi ya. Apa kita mau langsung memberikan orangnya atau ke lembaga itu tadi. Ya, itu haknya orang. Cuman kalau di zaman sekarang kita baiknya mencari lembaga resmi yang dianut pemerintah. Biasa lembaga resmi itu Mas, amilnya sudah dilatih pelatihan, kemudian mereka sudah dapat rekomendasi, diawasin. Jadi begitu ada penyelewengan itu langsung ditutup izinnya. Itu bagus seperti itu. Bukan yang abal-abal itu, yang dana zakat buat amilnya 60%, fakirnya dapat 5%. Nah, itu kan kasihan ya Ustadz. Kasihan, Benar sekali, benar. Jadi artinya sebenarnya zakat ini kalau dikelola dengan baik bisa mengentaskan kemiskinan sangat ya bisa, Ustadz ya. sangat bisa. Tapi- Karena gini, begitu dia miskin, sebenarnya dia boleh menerima zakat, tetapi boleh menolak. Karena dia malu kan, biasanya zakat itu asalnya sebenarnya ini pembersih bagi seorang mukmin gitu. Sehingga dia dapat dana pembersihan, ibaratnya dana pencucian bekas. Harusnya dia kalau dia mental kaya seperti zaman sahabat dia nggak mau gitu. Tapi beberapa orang mau, itu nggak masalah sebenarnya. Karena merasa miskin jadi aku mau Nah, dong harus dapat zakatnya gitu ya ya. daripada makan haram gitu kata ulama, nggak apa-apa dia dapat zakat bagi orang ini seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau waktu yang baik Ustadz atau waktu yang afdol dalam BRZ kan ada nih lembaga yang sudah buka dari Ramadan pertama sudah bisa, ada yang silakan Bapak Ibu yang mau zakat lembaga ini menerima zakat yang siap menyalurkan. Ada juga yang apa namanya di hari terakhir atau seperti apa. Nah, itu paling afdol seperti apa Ustadz? Waktu mengeluarkan zakat itu sendiri. Kalau dimaksud zakat fitrah jelas Ramadan. Tapi kalau dimaksud zakat mal itu batasnya setahun. Begitu lewat setahun itu dosa. Ya, dia bayar zakat lewat setahun, zakat mal itu dosa. Zakat terutama yang dimaksud tadi zakat Ramadan ya, zakat fitri. Fitrah Ramadan. Kalau ulama pendapat Syafi'iyah di Indonesia itu boleh malam mulai dari hari pertama. Itu boleh mengeluarkan dari zakat. hari pertama Ramadan. Itu boleh dikeluarkan zakat fitrahnya, ya itu boleh. Kemudian ulama lainnya itu berbeda pendapat. Ada yang bahkan menjelang malam Idul Fitri itu baru bayarkan zakat. Ada yang 10 hari terakhir itu juga ada zakat. 10 hari terakhir. Ada yang 15 terakhir itu juga menganjurkan di situ. Tapi kalau saya pribadi biasanya pakai yang tadi 10 terakhir supaya biasa penghimpunannya lebih mudah kan, penghimunan lebih mudah, membagikannya biasanya lebih mudah. Oke, betul sekali. Nah, kemudian Ustadz, kalau kita ke lembaga ya Ustadz ya, pembagiannya juga Ustadz, itu apakah bisa sampai berhari-hari dibolehkan atau mungkin sampai kayak tadi ya mungkin ditimbun dulu aja, nanti kita sambil mendata lagi siapa, ataukah memang di hari itu juga harus langsung disalurkan, misalnya lembaga di bulan Ramadan tanggal 1 sudah ada 10 kuintal, apakah langsung disampaikan, maksudnya datang kemudian pergi supaya nol terus, ataukah ditimbun dulu, atau itu sebaiknya gimana Ustaz? Sebenarnya kalau dalam fikih teknisnya itu nggak diatur secara spesifik, hanya saja ulama kontemporer kita mengatur supaya tidak ada kerusakan dalam bahan makan pokok terutama kan. Maka mereka biasanya seperti ini, strateginya silakan dikumpulkan, kemudian batasnya itu yang penting nggak selesai sholat id atau dimulai sholat id Idul Fitri, itu masih boleh untuk menghimpun, masih boleh untuk menyebarkannya. Hanya saja sebagian memakruhkan kalau mendekati sholat id. Artinya batas akhirnya adalah sebelum sholat id, penyampaiannya ya. Iya, penyampaian seperti itu. Ya, misalnya kalau semuanya bayar pada malam Idul Fitri berat juga bagi lembaganya. Kasihan. Bagaimana menyalurkan semalaman kecuali kita sendiri ngasih ya ke malam id karena kelupaan ya. Boleh, atau bahkan di pagi hari selama orang belum sempat sholat id, belum takbir sholat id, maka itu boleh kita membayarkan zakat. Tapi kalau lembaga atau para ulama silahkan menghimpun, yang penting ada beberapa kategori. Contoh Syekh Muhammad Ahmad Thayyib itu mengatakan, lembaga fatwa Al-Azhar Mesir itu mengatakan bahwasanya
ketika barang dihimpun tadi dipastikan ketika dihimpun itu tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan. Nggak ada ya? kerusakan. Oke, Ketika oke. dikhawatirkan rusak, maka lebih afdol untuk dibagikan. Oh, Tetapi beberapa ulama beliau melihat bahwasanya tetapi pada intinya sebenarnya zakat fitrah itu diperuntukkan untuk persiapan sholat Id. Oke. Jangan gini, jangan sampai kita pakai baju baru, makanan enak, tapi orang sana kasihan cuman menetes air liurnya doang. Gitu maksudnya benar seperti itu. sekali, Nah, ya. Jadi artinya yang miskin itu supaya bisa merasakan supaya juga merasakan gitu ya. Nah, jangan sampai begitu gini, hari pertama dapat banyak dikasih orang miskin, begitu mereka hari ke-20 Ramadan udah kehabisan beras, tolong gitu kan, dengan Allah kasihan. Begitu hari lebaran mereka terpaksa puasa cuma minum air kan kasihan gitu. Oh, artinya zakat itu bisa membantu di saat itu. Bisa ya, membantu Ustaz? di saat seperti itu. Oke. Dan artinya kondisi teknisnya itu tergantung kita sendiri lagi Tergantung ya Ustaz, kebijakan ya. gitu. Apakah kita mau ngasih sendiri langsung, mau malam Idul Fitri, mau awal Ramadan itu bebas saja ya. Kalaupun ke lembaga ya silahkan aja. Silahkan. Yang penting penyalurannya itu tadi ya Ustadz ya. Jangan sampai rusak Ya, bahan pokoknya. bahan itu ya. pokoknya tersebut. Dan gini menarik Mas, kalau kita mau menyalurkan zakat ke diri sendiri, sendiri langsung gitu ya. Para ulama itu unik, ketika itu suami istri itu nggak boleh dapat zakat. Misalnya suaminya kaya, dia pengen menyalurkan zakatnya sendiri tuh ke istrinya itu nggak boleh. Tapi istri kaya boleh ngasih suaminya yang miskin. Oh gitu ya, Ustadz Makanya ya. Mas sudah nikah atau pengen nambah atau belum nikah itu cari aja istri yang Kaya gitu ya. Tapi biar dapat disakatin zakat. ya. Ini candaannya, tapi secara fikih gitu. Secara unik fikih ya, gitu. Unik juga ya, Ustadz ya. Jadi suami boleh dapat zakat dari istri, tapi istri nggak boleh dapat zakat dari suami. Karena mungkin sudah kewajiban Ya, suami kewajiban gitu ya, suami, Ustadz, benar. ya, kasih gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian Ustadz ngomongin tentang zakat juga nih Ustadz. Kalau pada awalnya kan memang itu zakat itu harus dibayar dengan makanan pokok setempat pokok. lah ya Ustadz ya. Mungkin kalau di Arab pakai tadi kurma, roti gandum. atau gandum, kalau di Indonesia beras, sagu atau mungkin jagung. Nah, pertanyaan kan sekarang kita banyak yang simple pakai uang ya Ustadz Uang. ya. Bahkan versi transfer sekarang. Wah, sudah zakat transfer selesai. Nah, jadi sebenarnya fenomenanya seperti ini itu gimana Ustadz? Apakah memang boleh dikonversi dari bahan pokok makanan menjadi uang ataukah uang itu nanti dibelikan mungkin sama lembaga dibelikan beras baru dikasihkan atau gimana Ustadz sebenarnya? Intinya gini, kita kalau ngikut pendapat ulama dulu yang 3 mazhab itu sepakat kecuali Hanafiyah mengatakan wajib makan pokok. Bahkan cuman Hanafiyah yang membolehkan, mazhab yang secara itu membolehkan zakat fitrah dengan apa? Dengan uang, dengan emas waktu itu. Artinya waktu itu gara-gara pendapat seperti itu banyak ulama mencela mengatakan mazhab Hanafi mazhab sesat seterusnya. Ternyata zaman modern sekarang itu maslahatnya lebih uang ya, lebih uang daripada makanan pokok. Dan ini menarik Mas ya, seperti tadi lah bahwasannya gini, pendapat mayoritas itu tidak dalam ulama ya, dalam mazhab itu tidak serta-merta harus dipakai atau paling baik, belum tentu. Karena ada pendapat lain Karena juga pendapat ya? lain yang maslahatnya, masalah itu apa ya? Yang untuk orang kebanyakan itu lebih baik daripada makanan pokok. Karena makan pokok cepat rusak, sedangkan uang kan bisa disimpan. Benar Belikan sekali. baju boleh, baju lebaran ya, belikan kue kering boleh, minuman lebaran juga boleh ya. Malah lebih bebas Malah bagi lebih penerima bebas. ya. Daripada aku dikasih Ya. beras. Contoh uang aja tadi deh, juga gitu. zakat langsung sama orang itu memang lebih utama. Hampir 4 madhab mengatakan lebih utama langsung ke orang bukan ke lembaga. Tapi zaman sekarang kalau saya lihat Mas ya, maslahatnya lebih besar ke lembaga yang amanah. Lembaga yang amanah dimontang mana yang resmi kita cari ya. Itu yang bagus. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai ada timbul sesuatu gitu. Misalnya tendensius sama si A, tapi dia miskin karena kita benci, ada dendam pribadi, dendam masalah keluarga, masalah asmara, masalah asrama dan seterusnya, kita nggak mau ngasih zakat Nggak mau dia. ngasih ya, kasihan Nggak mau. juga ya. Kasihan juga. Oke. Makanya di zaman sekarang gitu. Adanya lembaga itu juga bagus supaya Bagus, fair gitu supaya ya. fair. Ustadz, ya. Kasihan kalau nanti itu dikucilkan nggak ada yang ngasih kayak apa gitu ya. Iya. Benar sekali. Makanya boleh sekarang begitu Mas zakat pakai uang ya,
beberapa ulama modern yang mereka mazhabnya Syafi'i, istilah fikih namanya rajih marjuh. Mereka ngiduk ke Syafi'i, Hanbali, kemudian Maliki. Mereka membolehkan membayar zakat dengan uang yang senilai dengan makanan pokok tadi. Oh, dikonversi artinya. Dikonversikan. Ustadz. Nah, oke. Nah, kembali lagi Ustadz, ketika kita menggunakan uang Ustadz ya sebagai konversi, namanya zakat kan kita ngasih ya Ustadz ya. Kita ngasih ada orangnya, entah itu lembaga atau apa ya, misalkan. Nah, bagaimana kalau ada orang pengen bayar zakat transfer Ustadz? Transfer kan, oh ada rekening itu langsung transfer. Tapi kan tidak ada konteks ngasihnya gimana. Nah, itu gimana Ustadz? Boleh atau enggak? Ya, sebenarnya gini, semua para ulama sepakat niat ibadah itu di hati Mas ya, dalam hati. Bukan di jidat atau di dengkul atau di ginjal, di hati semuanya. Sedangkan melafatkan itu hukumnya sunnah saja menurut mayoritas ulama. Artinya kita boleh melafatkan saya berikan zakat ini senilai sekian M misalnya ya, dibayar tunai, yang menerima atau amilnya mendoakan saya terima dan seterusnya didoakan, itu sunnah saja. Artinya ketika ditransfer orang sudah niat, ya Allah aku niat mengeluarkan zakat mal atau fitrah karena engkau Allah Ta'ala, ini sudah sah. Oh, artinya tidak perlu harus ada penerimanya. Nggak perlu, ya, itu sunnah saja. Yang penting ini ada rekening, bener-bener rekening orang miskin, Orang miskin, ya, langsung ditransfer gitu. Bahkan nah, misalnya Mas mau zakat kan, ngasih ke saya, nggak perlu bilang ini zakat saya untuk kamu Ustadz miskin, itu nggak perlu seperti itu. Cukup ini Pak terima gitu. Itu yang penting niat. ya. Nanti takutnya habis nerima zakat sampai ditembilingi gitu ya. Jadi perlagi berantem gitu. Oke, baik. Jadi ternyata konteks zakat itu ya intinya kita Bismillah niat, ngasih, benar. Selesai gitu ya Ustadz ya. Oke, baik. Nah, masih di suasana obrolan tentang puasa juga Ustadz. Selain zakat, biasanya ada yang namanya ibadah iktikaf Ustadz. Nah, ini menarik karena iktikaf itu kan berdiam diri di masjid ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel. Kadang kan ada mungkin kritik sosial atau apa ini ya Ustadz ya. Banyak lembaga yang membuat bukan lembaga, masjid yang dibuat ini panitia iktikaf semuanya sudah diploting misalnya. Ini wilayah saya, wilayah ini untuk iktikaf. Nah, itu seperti apa Ustadz? Kan kadang kalau ada jamaah mau ini, lah ternyata udah penuh orang pada iktikaf, kita nggak bisa. Nah, itu gimana Ustadz? Ya, seharusnya ibadah sunnah itu lebih luas daripada wajib. Artinya gini, ibadah wajib itu syaratnya sangat berat Mas. Begitu melanggar ada konsekuensi yang harus dilakukan, yang dikerjakan. Ibadah sunnah nggak seperti itu. Artinya ketika ibadah sunnah, itikaf kan sunnah, itikaf sunnah harusnya lebih luas gitu. Nah, kita husnuzon saja kepada lembaga misalnya masjid tuh, kenapa dia terbatas? Ya karena mungkin uang kasnya dikit gitu, gitu aja. Uang kasnya dikit, dia cuma bisa ngasih sekian, nggak mampu menampung seluruh jamaah, padahal pengen menampung semuanya. Kita husnuzon seperti itu. Tapi baiknya seharusnya itikaf ini menjadi sesuatu yang menggembirakan kaum muslimin, tidak membuat mereka sedih. Kita pengen orang itikaf itu bahagia di masjid, bukan sedih di masjid ya kan. Kalau sebab itu fasilitas yang ada harusnya maksimal, baik berupa makanan, minuman gitu. Saya pernah kejadian Mas, boleh cerita nggak ya? Boleh dong. Kalau nggak boleh juga saya tetap cerita. Gitu. Jadi di suatu masjid, saya nggak sebut masjidnya, di Bontang, wilayah masjid utara, gitu masjid. Ya. inisialnya Stitek gitu, bukan ya. Ada masjid lain, saya itikaf di situ. Harusnya kan daftar, kemudian apa? Saya nggak tahu. Saya cuma memasukkan kotak infak di situ. Begitu waktu sahur, saya kan asik semalaman begadang menghatam Al-Quran dan seterusnya. Saya nggak mengantri, saya nunggu orang selesai ngantri. Begitu orang selesai ngantri, saya ngambil makanan. Ternyata makanan ada, tapi tinggal ruhnya. Jadi tulang ayam rohnya aja, ikan tinggal rohnya aja. Itu seperti itu. Jadi nggak dapat. Akhirnya minum air bismillah, niat puasa kan Allah Ta'ala. Itu sering kejadian seperti itu karena kita tadi mungkin nggak mendaftar, takmir cuman mampunya 100, tapi yang datang 200 orang. Itu sempat kejadian seperti itu. Maka kita sunuzon saja. Kalau kita pengen kontribusi mungkin ya harus sponsor Mas ya. Benar sekali. Oh jadi mungkin memang kapasitas ya. Jadi sebenarnya kita harus nudon aja ya Ustadz ya. Nah kemudian gini Ustadz, itu kan ibadah sunnah ya Ustadz ya. Bener. Kalau dilembagakan seperti itu, bisa nggak sih nanti Ustadz malah jadi orang mikirnya itu wajib karena kan udah dilembagakan setiap ini harus 10 hari terakhir iktikaf, padahal itu sunnah. Nah itu bagaimana Ustadz untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwasannya ini sebenarnya sunnah, jadi tidak usah dilembagakan atau bagaimana gitu. Ya, sebenarnya karena sunnah itu sesuatu yang bikin orang nyaman, lebih hukumnya lebih luas terusnya.
Kalau dilembagakan sebenarnya untuk perapihan saja. Masyarakat harus difahamkan itikaf itu sunnah. Ayo kamu itikaf supaya gini, supaya detik-detik Ramadan itu akhirnya husnul khotimah. Kita pengen itu kepergian seseorang kepergian yang baik ya kan. Saya misalnya daftarkan Stitek, datang baik-baik, bawa berkas ya, uang pendaftaran, kemudian uang pangkal seterusnya. Saya pengen ketika saya dialumnikan atau lulus di Stitek dengan cara baik. Dekan atau rektor memberikan salaman atau pelukan terakhir udah untuk mahasiswanya muncul. Seperti itu. Ramadan ketika mereka mau pergi, kenapa seakan-akan orang masif di situ? Karena orang biasanya sudah fokusnya ke kue kering mas ya. Hari raya. Sama diskon apa itu? Diskon e-commerce sebelah kan, yang oranye, hijau ya. Bawa diskon lebaran. Ayo cepat. Akhirnya orang mikirnya ke situ. Bahkan kejadian mas tuh, orang transaksi di masjid padahal nggak boleh. Tapi online Ustaz, mau online mau nggak online tetap nggak boleh gitu. Itu malaikat kalau bisa hadir di tengah kita mungkin dijotosin gitu ya. Karena mati Iya. Oke. Jadi emang apa namanya, selain di lembaga itu harus juga pemahaman ya Ustaz. Pemahaman benar. Bahwa ini adalah sunnah, siapapun boleh ikut silahkan gitu benar. ya. Oke, baik. Dan kemudian, nah itu tadi menarik Ustaz. Transaksi di masjid tidak dibolehkan. Nah itu seperti apa Ustadz kategorinya? Itu kesepakatan para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya banyak sekali tentang keharaman atau tidak sah hukumnya bertransaksi di masjid meskipun dia e-commerce. Ini sering ibu-ibu ya, dia pakai e-commerce yang warna orange gitu ya. Inisialnya Shopee gitu ya. Dia pakai itu ya, padahal itu nggak boleh. Meskipun apa? Meskipun misalnya dia check out ranjang kuning, kemudian bayarnya di luar, itu baiknya dijauhi. Meskipun itu makruh tapi tetap nggak boleh. Dia sudah melakukan transaksi akad. Artinya itu yang berada di dalam masjid. Dalam wilayah masjid. Artinya gini, daerah yang dipakai untuk sholat itu namanya masjid. Oke. Kalau terasnya yang biasa nggak dipakai untuk sholat itu bukan masjid. Atau perpustakaannya itu bukan masjid. Gitu. Oke. Berarti cukup bahaya juga ya Ustadz ya. Misalnya kita gini mau apa namanya? Katakanlah transaksinya nggak langsung real gitu ya Ustaz ya, cuma tanya aja, gimana, boleh nggak yang tadi 100.000 ya, oke boleh. Terus habis itu kan di dalam masjid mungkin sambil ngobrol atau apa, terus habis itu cek kejadian, itu juga nggak boleh ya Ustaz? Sebenarnya beberapa ulama kalau masih seperti itu ada beberapa kategori, ada yang mengatakan itu haram, sebagian seperti Hanabilah mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh, artinya dibenci. Kalau sudah kejadian seperti itu kan ada ancamannya tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doakan orang yang menawarkan barang dagangan dalam masjid, dagangannya nggak laku, bangkrut gitu ya. Kan ngeri banget doanya kan. Artinya langsung dibayar dengan istighfar, mohon ampun sama Allah. Supaya gini, masjid itu memang bisa jadi penggerak ekonomi, tapi pinggir masjid bisa dipakai untuk jualan misalnya. Kan transaksi di situ gitu, supaya nggak transaksi dalam masjid gitu. Jadi jangan sampai terjadi di dalam masjid ya. Termasuk habis lebaran kita kan Idul Adha ya. Habis Syawal kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kan biasanya beberapa takmir kan nggak boleh dia promo misalnya harga sapi ini siapa yang mau beli gitu. Itu seharusnya dilakukan, diinformasikan di luar. Kalau di dalam itu dikhawatirkan dia masuk ke makruhan atau keharaman. Walaupun sekedar info ya Ustadz ya. Baik info harga bisa diinfokan di lauhah di papan pengumuman seperti itu. Tidak usah disiarkan di dalam masjid. Baiknya seperti itu. Nanti begitu boleh ada yang nawarin mah. Mahalan Pak, 18, saya jual ada 16 juta misalnya. Jadi jual beli enggak, ini sapinya gini, sapinya nih rajin ke binaraga gitu ya. Sapimu cuman gendut gitu. Menarik berarti Ustadz ya. Memang benar-benar masjid itu wilayah yang suci ibaratnya. Wilayah steril, harusnya dipakai untuk umat gitu. Untuk ibadah bukan untuk hal-hal lain. Berarti artinya ketika ada misalnya masjid yang bagaimana kita misalnya dikelola oleh anak muda, menggerakkan ekonomi, nanti ada jual belinya, berarti itu harus dilakukan di daerah luar pelatarannya atau apa gitu pelataran. Ya? Dan tidak boleh obrolan misalnya musyawarahnya atau apa di dalam masjid juga nggak boleh. Musyawarah sebenarnya nggak masalah, yang dilarang secara nas itu jual beli tadi dalam masjid itu pun para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh dengan syarat tertentu ya. Tapi masalah tertentu itu sebenarnya nggak masalah di dalam masjid. Orang sering salah paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau sama Sayyidatuna Aisyah itu melihat orang Habasyah sedang latihan tombak. Itu memang di masjid tapi bukan dalam masjid.
wilayah lingkup masjid. Oh, gitu. mungkin di pelatarannya gitu kali ya. Masjid Nabi itu mirip huruf U gini ya. Heeh. Nah, ini kiri sama kanan, ini tempat tidurnya namanya Ashabus Suffah. Yang atas ini tempat Nabi SAW sholat, dipakai sholat. Sebelah kanannya itu rumahnya Nabi, sambung sama Siti Aisyah, gitu, satu kamar situ. Nah, di tengah sini itu kosong. Itulah yang dipakai oleh Nabi SAW untuk apa? Transaksi jual beli, musyawarah, kemudian ngelihat tentara Habasyah main tombak, kemudian ngelihat para sahabat nyanyi dan seterusnya di situ. Bukan dalam masjidnya. Oh, itu luarnya berarti. Ya, wilayah dalam tapi bukan dipakai sholat. Oh, paham. Pernah lihat masjid di Turki, Masjid Sultan Ahmad? Belum ya, nanti insya Allah ke sana. Nanti Mirip kalau saya gitulah, kesana, Ustadz, ya. dia. Semoga saya bisa ke sana. Amin. Bentar lagi. Amin. Oke, baik. Nanti sama-sama Mas ya. Sampai belikan tiketnya, saya tinggal berangkat. Oke. Amin. Amin. Saya jadi orang Amin kaya ya Rob, itu, jadi Ustadz. doa. Oke. Ya, baik Ustadz, menarik sekali ya. Kita kembali lagi ke Itikaf. itikaf lagi tadi Ustadz ya. Berdiam diri di masjid ya Ustadz ya. Nah, kategori berdiam itu bagaimana Ustadz? Apakah kita tidak boleh ngomong sedikit pun karena harus berdiam gini aja, ataukah kategori ngomong kan banyak ya Ustadz ya, bawa HP, chattingan, itu kan bisa dibilang obrolan dari. Nah, kategori berdiamnya itu seperti apa Ustadz itikaf yang benar? Jadi menarik nih, kita pakai pendapat mayoritas ya, bahwasanya nggak semua tempat sholat itu bisa dipakai itikaf. Tidak semua tempat sholat bisa dipakai itikaf. Misalnya langgar, musola itu nggak boleh ya Ustadz ya? Nggak bisa ya? Bukannya nggak bisa, sebagian lain mengatakan itu nggak sah, bahwasanya harus lakukan tempat yang ada sholat Jumatnya, yang ada sholat Jumatnya, masjid jami gitu. Baik, itu tempat itikaf di situ. Jadi kalau seandainya sampean punya musola dipakai untuk itikaf, itu mayoritas ulama mengatakan nggak sah itikafnya, itu bukan itikaf. Berarti hanya ngaji atau dikir aja gitu ya. Dia hanya mojok istilah kita ya, mojok doang. Mojok sendiri ya. Oke. Nah, yang batalin itikaf itu cuma beberapa kok, dikit lah di Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan, batalkan itu ketika satu keluar dari wilayah lingkungan sholat. Keluar dari wilayah sholat. Artinya ketika kita toilet misalnya, keluar dari masjid ya betul ke toilet, itu itikaf udah batal. Batal, nanti kita niat lagi masuk ke dalam. Gitu. Begitu masuk udah niat lagi. Niat lagi. Itikaf gitu ya. Itu satu. Oke, baik. Yang dua, mohon maaf, yaitu mendatangi pasangan meskipun dalam lingkungan sekitar masjid. Mendatangi pasangan. Paham Mas ya, mendatangi. Itulah urusan lebih penting daripada urusan sekjen PBB gitu. Ninu-ninu gitu ya. Itu juga membatalkan ya. Benar, meskipun buat tenda dalam masjid ya kan. Kan sering tuh tenda gede ya. Itu tetap batal. Tetap batal kan niat lagi nanti. Benar. Yang ketiga itu haid bagi perempuan. Karena emang nggak boleh di masjid ya Ustadz ya, kalau sudah seperti itu. Benar. Yang keempat, yang terakhir yaitu nifas. Yang kelima, mohon maaf, yaitu hilang akal. Yang keenam terakhir yaitu murtad. Oke. Jadi artinya berdiam itu bukan melulu harus diem. Harus diam, zikir. Ya, Ustadz ya. Kalau dia cuman seharian apa semalaman itikaf main HP, itu cuman dihukumi makruh saja. Tapi tetap dapat itikafnya ya Ustadz. Ya, dapat pahala, seandainya Lailatul Qadar dapat pahala main HP selama 1000 bulan. Ya, mungkin inilah Ustadz ya. Dapat pahalanya 2,5% ya. Batas zakat. Kredit pula kan. Gitu ya. Jadi artinya kalaupun saat berada di sana kita diajak ngobrol sama temen ya nggak apa-apa, tetap itikaf ya. Nggak apa-apa, masalah. Nggak batal artinya. Nggak batal ya itikafnya. Oke. Jadi bukan harus diem gitu terus. Ya, pakai zikir. Sebenarnya sahabat ketika itikaf itu cuma diisi dua hal sih. Apa itu Ustadz? Yaitu baca Quran sama sholat. Baca Quran dan rata-rata itu ya Ustadz. Semalaman, bahkan kalau kita lihat riwayatnya itu ada sahabat Nabi ketika itikaf mereka menghatamkan semalam itu 7 kali Quran. Oke. Luar biasa ya. Iya. Padahal kalau biasanya manggil Hafiz ke rumah itu aja butuh pagi sampai sore. Benar. Itu semalaman 7 kali. Itu semalaman bisa dengan tartil. Ya. Kita baru baca, imamnya baca surat Qiyamul Lail kan, baca 5 ayat aja sudah. Sekali sih. Lu lama gua ganti mam gitu. Ini gantuk ini. Oke. Nah terus kemudian gini Ustadz. Mungkin ya ada beberapa paradigma kali ya. Itikaf itu semalaman atau 10 malam, hanya malamnya aja. Sebenarnya itikaf itu waktunya kapan sih? Apakah memang hanya malam saja? Kan kebanyakan gitu. 10 malam nanti saya itikaf. Kok malamnya aja? Emang kalau siang nggak boleh itikaf atau gimana itu Ustaz? Ya.
Sebenarnya itikaf itu para ulama mayoritas mengatakan yang penting dilakukan di bulan Ramadan. Yang penting dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dan yang paling dianjurkan adalah 10 hari terakhir. Itu paling dianjurkan menurut mayoritas ulama, dan bahkan hampir ittifaq ulama di 10 hari terakhir itu ngebut lah intinya ya. Gaspol itu supaya apa? Supaya maksimal di 10 hari terakhir. Nikmatnya di situ memang, nikmatnya di situ. Kita bisa syahdu, bisa apa, bisa itu dan seterusnya. Masnya gini, saya tanya, Mas kalau lapar kira-kira habis buka puasa kan, tapi tetap lapar gitu. Kira-kira obat lapar itu apa? Makan ya. Iya, Obat betul. haus? Minum. Nah, obatnya ruh itu, ruh juga bisa lapar. Oke. Nah, maka cara dia biar kenyang, dia harus dengan cara ibadah itikaf tadi. Baca Quran, sholat gitu. Jadi dengan baca Quran dan lain sebagainya. Makanya kan banyak orang bisa menghatam Al-Quran karena itikaf tadi. Ruhnya itu lapar, dia pengen kenyang juga gitu. Nah, 10 hari itu sebenarnya dikategorikan sendiri nggak Ustadz? Misalnya malam aja atau siang juga dihitung itikaf atau bagaimana? Ya, sebenarnya siang malam itu dianjurkan tetap, tapi yang tetap dianjurkan tuh malamnya. Karena ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kan. Lailatul Qadar yang di malam-malam ganjil itu, kata para ulama malam ganjil itu bisa dihitung dari belakang, bisa dihitung dari depan. Kalau dari depan biasanya malam ganjil ya 21. Kalau dari belakang ya 22. Oh iya betul. Oh, untuk mencari Lailatul Qadar. Benar. Ya, Oke, mungkin ini bisa menjadi pembahasan terakhir kita Ustadz. Iya, tentang Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan ya katanya 1000 bulan. Ustadz ya. Padahal cuma satu malam dibilang Satu 1000 malam. ya. Nah, pertanyaannya gini Ustadz. Kadang saya berpikir gini, bumi itu kan bulat ya Ustadz ya. Kalau di sini malam, di belahan yang sana kan siang. Terus bagaimana Lailatul Qadarnya itu? Nanti kalau jatuhnya di sini yang sana enggak dong. Nah itu kadang saya mikir gitu Ustaz. Itu kira-kira gimana penjelasannya Ustaz? Penjelasan para ulama seperti ini. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu disesuaikan nama wilayah lingkup masing-masing. Nggak bisa ceritanya Indonesia dapat, Arab Saudi nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Beda waktu gitu ya. Nggak bisa. Semua dapat insya Allah, cuman waktunya beda. Disesuaikan. Bisa jadi di Indonesia malam 27, di sana malam 25 misalnya ya. Di Indonesia malam 25, malam 27. Artinya semuanya dapat ya, tapi lingkupnya berbeda karena waktu kan berbeda. Jadi artinya tidak serta-merta turun dalam satu Sekaligus, waktu ya Ustaz ya, tapi bisa jadi di sana waktunya malam yang apa, Benar. artinya semua yang ada di dunia ini berkesempatan untuk Berkesempatan, gitu. saking sayangnya Allah sama kita. Oke, Alhamdulillah. baik. Itu untuk Lailatul Qadar ya Ustaz ya. Semoga saya dapat lah. Alhamdulillah. Nanti saya malam juga ya dapat. Ustaz ya atau kapan? Harusnya ngegas mulai malam 21 Mas. Gaspol gitu ya. Oke deh, baik, siap Ustadz. Nanti malam saya gas deh. Oke, ayo kita cari masjid insyaallah. Oke, baik Ustadz. Itu tadi perbincangan kita ya Ustadz ya, menarik sekali. Nanti lain waktu pengen deh undang Ustadz lagi untuk pembahasan hal yang lain lagi ya, tentang apa namanya tadi, puasa, zakat, dan itikaf dan banyak sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di studio kami. Terima kasih sudah diundang. Iya. Oke, nanti lain waktu mungkin bisa berjumpa lagi ya. Amin. Untuk ngobrol santai tapi penuh inspirasi seperti ini. Insyaallah. Oke, amin. Baik, Stitek People, itu tadi obrolan kita tentang zakat, puasa, dan juga itikaf, dan banyak lagi ya tentang Ramadan bersama Ustadz Nafis. Dan untuk podcast kali ini terima kasih banyak sudah bergabung. Jika Stitek People belum subscribe channel kita, silakan untuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk men-share juga dan juga komen di bawah video ini. Saya Zeus sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.